Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Luar biasa. Tapi apakah pemahaman Anda seperti ini Anda tidak dimarahi oleh Protestan lain? Karena rata-rata Protestan kan mereka mengatakan Yesus Tuhan. Coba angkat tangan 5. Coba saya lihat telapak tangan begini. Coba. Kasih turun 4 begini. Asyhadu. Jangan cuma nonton, follow, suka, komentar, dan bagikan. Mohon maaf Pak, salam kenal, salam toleransi. Kalau boleh tahu dari Kristen mana Pak? Dari GTJ Protestan Pak. Protestan, iya. Gimana Pak? Bapak mau tanggapi saya punya tema atau bagaimana? Di sini tema saya ini Oten bingung dengan Bibel. Ini pertanyaan Pak. Mohon maaf ya kalau tema saya terlalu keras. Ini pertanyaan, silakan. Nggak ada bingung-bingungnya dengan Bibel kami, karena kami sendiri sudah mengalami dan kami sudah meresapi apa yang ada di dalam Bibel kami. Silakan Bapak tanya apa yang Bapak kurang yakin. Tidak bingung. Ya. Tapi banyak netizen bilang kita berdua kembar Pak. Beda hidung sama beda Tuhan. Iya, karena Bapak pakai yang putih karena dia lebih tua dari saya. Saya kan masih muda. Tapi begitulah. Oke Pak, kalau Anda mengatakan bahwa tidak bingung, boleh kita buktikan Pak. Bisa Anda bacakan Yohanes 14:1. Aku pakai ini ya, agak. Iya, enggak masalah Pak. Saya juga pakai yang yang aplikasi itu Pak. Yohanes berapa tadi? Yohanes 14:1. Teman-teman dikencangkan tap-tap layar ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat Kristen yang sopan ini. Luar biasa ini. Jarang loh Kristen begini loh. Harus dilestarikan ini. Ini supaya kita dapat ilmu banyak. Ialah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Iya. Nah, kalau menurut Anda sebagai Anda orang yang paham, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada 2. Ada 2. Yang mana Tuhan? Yang Tuhan adalah Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kami di sini di GITJ meyakini dia adalah sebagai utusan dan sebagai jalan keselamatan, Pak. Iya, bukan itu saya tanya. Kalau Allah Bapa Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Utusan, Pak. Iya, bukan Tuhan. Sebagai utusan. Iya, saya tahu sebagai utusan, tapi berarti bukan Tuhan. Kalau di keimanan kami Tuhan sebagai role model, Pak. Iya, yang saya tanya begini kan. Oke, sahabat. Menurut Anda Tuhan ini ada berapa? Ada 1, 2, apa 3? Allah Bapa sendiri, 1. 1, oke baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14:1, di situ ada 2 yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, karena itu perkataan Yesus. Benar? Ya. Nah, saya tadi tanya sama Anda, yang mana Tuhan? Anda mengatakan Allah Bapa yang Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus adalah sebagai role model Tuhan di bumi ini, sebagai contoh. Iya, bukan saya tanya itu, Pak. Yang saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan atau bukan? Dia sebagai utusan. Iya. Kalau kami gitu, Pak. Sebagai utusan Ya, Tuhan. di dunia ini kan cuma ada 2 kan, Pak? Di alam semesta ini kan cuma ada 2. Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan, betul? Betul. Terus kan? Ya, Yesus yang mana? Yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Yang bukan Tuhan. Ya, Yesus yang mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Dia ada Berat ya? Ya, enggak Berat memang ya? Oh, enggak berat. Ya, oke deh. Kalau di dalam Islam mengatakan begini Pak ya, di dunia ini kan cuma ada 2 nih. Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Betul? Ciptaan lah. Iya. Oke, ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Iya. Oke. Yesus yang mana? Yesus yang bukan Tuhan. Dia adalah Yang bukan Tuhan. Iya, betul. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Luar biasa. Tapi apakah pemahaman Anda seperti ini Anda tidak dimarahi oleh Protestan lain? Karena rata-rata Protestan kan mereka mengatakan Yesus Tuhan.
Yesus adalah role model Tuhan, jalan keselamatan bagi kita. Iya, Gitu loh. itu saya meyakini. Saya sebagai Islam meyakini. Kita tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Betul? Iya, karena dia Oke. dia adalah jalan, satu-satunya jalan menuju ke Oke. surga. Ya. Oke, saya tanya sama Anda. Apakah Yesus diutus untuk seluruh manusia, apa khususnya Bani Israel? Seluruh umat manusia, Pak. Kalau Anda mengatakan seluruh umat manusia, bagaimana tanggapan Anda di Kisah Para Rasul 13:23? Di Kisah Para Rasul 13:23. Kalau untuk Yesus juru selamat, saya percaya Yesus juru selamat. Iya. Tapi betul. bagi Bani Israel, dari konteks dari dalil Kisah Para Rasul 13:23, coba Anda baca. Kisah Rasul 23 ayat. Kisah Para Rasul 13 Oh, Kisah ayat Rasul 23. Kisah Rasul 13 ayat 23. Ya. Dan dari keturunanlah sesuai dengan janjinya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya. Anda orang Israel apa bukan? Jawa, Pak. Orang Ya, Jawa. Jawa. Dan seperti yang dijanjikan oleh Allah, Dia akan membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel. bagi orang bagi Israel. Oke. Kalau Bapak bukan orang Israel, tetapi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi saya, maka Anda akan bertentangan dengan, Anda akan dihadapkan dengan Wahyu 3 nomor 9. Coba baca Wahyu 3 nomor 9. Mereka menyinggung di situ. Wahyu 3 nomor 9 itu menyinggung Anda sebagai orang Jawa, tetapi percaya bahwa Yesus juru selamat bagi kita. Coba baca. Wahyu berapa? Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan dusta akan keserakahan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di kaki mereka dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kalau bukan orang Israel berarti disebut jemaat apa? Iblis. Ya sudah. Yesus itu, Pak, Yesus Kristus itu, kita mengimani Dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Musa juru selamat bagi Bani Israel. Kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat buat kita apabila kita ini hidup di zamannya Yesus. Apabila kita hidup ini di zamannya Yesus. Coba mari, boleh kita belajar sama-sama. Boleh, Pak? Boleh kita belajar sama-sama. Tolong coba bacakan Yohanes 3:34, Pak. Yohanes 3:34. Yohanes 3 ayat 34. Ya. Sahabat-sahabat, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia akan menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Diutus, Pak. Diutus. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Menyampaikan. Jika kita berdua hidup di zaman Musa, dan kita mengikuti Musa, kita berdua selamat atau tidak? Belum tentu. Oh, berarti ayat itu masih ragu-ragu.
Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya. Musa diutus oleh Allah. Musa menyampaikan firman Allah. Jikalau kita berdua hidup di zaman Musa, dan kita mengikuti Musa, maka kita berdua selamat. Karena Musa adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Jikalau kita berdua hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah sekarang kita hidup di zaman Jababiro, zaman abad ke-21. Satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain membawa seluruh rahmat untuk alam semesta ini. Ini juru selamat Nabi Muhammad ini pernah dikatakan oleh Yesus, pernah diminta oleh Yesus. Coba baca Yohanes 14:16. Coba baca. Nanti aku Sebelum boleh. Yesus. Iya, Nanti. Boleh, nanti boleh sanggah. Coba Anda baca Yohanes 14:16. Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Orang bisa dilihat atau tidak? Bisa. Siapa orang itu yang diminta Yesus? Entah, nggak tahu. Nggak ada keterangannya. Di sini nggak ada keterangannya. Siapa yang akan datang? Boleh saya buktikan? Boleh. Nih. Yang sesuai Yohanes 14 ini ya. Iya. Sabar ya. Ketika Yesus, saya mau tanya loh, ketika Yesus hidup di dunia itu, Roh Kudus sudah ada di dunia apa belum? Gimana? Ketika Yesus hidup di dunia itu, Roh Kudus sudah ada di dunia apa belum? Kalau bicara dengan iman ya Pak ya, bukan Bible. Kalau iman itu pasti sudah ada. Ada. Oke, ada. Berarti Roh Kudus sudah ada waktu zaman Yesus ya? Di zaman Adam pun sudah ada, Pak. Iya, sudah ada. Oke. Coba Yohanes 14:16 dikantar dengan Yohanes 16 nomor 7. Apa kata Yesus di situ? Aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Coba baca. Yang nomor ini Yohanes. Iya, itu kan Yohanes 14:16 kan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, betul kan? Nah, di dalam coba buka Yohanes 16 nomor 7. Biar tahu di situ. Yohanes 14 ayat Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh penolong itu tidak akan datang. Benar kan? Oke. Coba di situ coba Anda Yohanes 16 nomor 7 bunyinya itu tadi kan begini. Yohanes 16 nomor 7 nih.
Bunyinya kan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Betul kan? Berarti Yesus harus pergi dulu dari dunia, baru penghibur itu datang. Kalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Betul kan? Nah, coba kamu, coba abang kan pakai HP situ. Coba tulis di situ, roh penghibur dalam bahasa Ibrani. Buka saja terjemahan. Iya, buka saja terjemahan Indonesia Ibrani. Tulis roh penghibur. Ini diterjemahkan gitu. Iya, diterjemahkan. Roh penghibur. Roh penghibur dalam bahasa Ibrani. Makmen, Pak. Nah, siapa itu Makmen? Makmen. Itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Dan Yohanes 16 nomor 7, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Sekarang kutanya sama Anda, dalam satu negara bisa tidak dua presiden? Tidak bisa. Dalam satu dunia bisa tidak dua nabi? Bisa. Bisa, mana datanya? Kalau dalam satu dunia bisa dua nabi? Nyatanya ada Nabi Adam, 25 nabi kalau Anda kenal itu. Iya, dalam satu dunia, memang mereka ada, tetapi ketika zamannya Musa selesai, Musa kembali, maka diutus lagi Yesus kan? Jadi pergantian. Pergantian. Jadi setelah Musa, habis itu diutus lagi Yesus. Setelah Yesus punya zaman sudah selesai, maka Yesus mau terangkat ke langit, maka Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Nah, itulah Nabi Muhammad. Dialah yang dikatakan hataman para nabi. Dialah nabi terakhir. La nabi ba'da setelah dia. Makanya pengajaran Yesus, pengajaran Musa, pengajaran Nabi Muhammad itu sama. Bagaimana Musa ketika di Ulangan 6 nomor 4, apa kata Musa? Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Denganlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, perkataan yang sama yang Yesus katakan. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba mari kita kaji sama-sama. Anda buka ulangan 6 nomor 4. Benar, untuk aku mau bertanya kayak gini. Kalau benar-benar Nabi Muhammad ada sebuah penghibur, aku mau bertanya deh, Pak. Gimana cara Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk minta maaf? Pernah enggak? Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk, atau pengajaran Muhammad untuk meminta maaf kepada sesama. Pernah enggak mengajarkan itu? Pengajaran Nabi Muhammad minta maaf? Iya. Kok saya bingung ya, maksudnya bagaimana? Coba kasih yang lebih detail. Saya bingung ya. Kalau untuk pengajaran untuk kita memaafkan musuh-musuh kita atau kita, itu banyak. Tetapi ada enggak pengajaran Nabi Muhammad untuk kita yang berdosa ini, yang melakukan kesalahan ini, untuk minta maaf? Ada enggak? Minta maaf? Iya. Ya, sabar, minta. Coba kasih paham pelan-pelan. Saya bingung, serius, saya bingung. Iya. Saya bingung. Kalau pengajaran Nabi Muhammad untuk berbuat baik, minta maaf, jangan menyakiti, itu semua ada. Minta ampun semua ada. Bahkan jangankan, coba begini. Maksudnya bagaimana coba?
Bagaimana? Yang saya maksudkan, yang aku mau naik ke sini, apakah Muhammad pernah mengajarkan kepada umatnya atau dalam pengajarannya itu, kalau kita bersalah, kita harus bagaimana caranya kita minta maaf kepada orang. Coba dari tadi kan kamu buka Pak, dari tadi kan kamu buka data pakai Google toh? Iya. Coba kamu set, ya coba sabar, sama-sama kita. Coba kamu buka di Google situ, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita minta maaf. Coba buka situ, kamu baca. Buka saya di Google. Langsung bicara. Kan kamu pegang itu kan? Coba buka. Coba buka begitu. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengajarkan kita minta maaf? Bagaimana cara Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk meminta maaf? Nah, baca di situ, keluar baca situ. Baca. Kan kamu mau tahu kan? Semangat. Saya dukung kamu, baca situ. Hanya penerjemahan aja Pak, nggak ada putih apa? Oh ada. Allahumma inna Allahumma inna afanu tu. Baca saja terjemahan. Sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau menyukai pemaaf, maka maafkanlah aku. Nah sudah. Gampang kan? Kan Anda sudah punya itu. Apalagi mana? Kan sudah ada tuh. Kan sekarang kan sudah ada ini kan? Maksudnya kalau hal yang mudah jangan kita mempersulit. Kalau betul-betul kita mau cari kebenaran kan? Bisa diartikan Gitu. Pak. Sesungguhnya engkau maha pemaaf dan aku menyukai pemaaf dan maka maafkanlah aku. Iya. Itu kan ada tulis itu. Atau begini. Sekarang begini. Orang kalau dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, itu berarti telah dimaafkan semua kesalahan dia, dimaafkan atau tidak? Saya tanya sama kamu dulu. Nah itu Pak, aku yang masih bingung. Kenapa juga Sabar. Orang kalau dosa, sabar. Orang kalau dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, berarti orang itu dia sudah tidak, maksudnya orang kalau dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, berarti orang itu masih punya kesalahan lagi atau tidak? Orang itu ketika berdosa Pak ya. Iya, berdosa. Langkah pertama itu adalah meminta maaf kepada orang yang dicelakainya. Baru minta maaf kepada Tuhan Pak. Yang langkah-langkah. Iya. Ya. Sekarang begini. Nah itu Pak, salah satu contoh perbuatan Nabi Muhammad mana yang mencontohkan kayak gitu? Aku nggak pernah dengar itu. Karena juga kan itu. Aku juga nggak pernah lihat orang Islam ketika melakukan kesalahan dia klarifikasi atau minta maaf di depan. Kalau orang Islam, sabar, kalau orang Islam berbuat kesalahan itu ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Itu Quran surat berapa ya? Sabar, saya cari dulu ya. Nah, aku mau menegaskan ke situ, Pak. Karena apa? Untuk meminta maaf orang Islam itu agak sulit. Karena apa? Karena nggak pernah ada yang mengajari. Tetapi kalau di Kristen, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita sudah diajari. Itu doa makan. Coba kamu baca. Itu doa makan. Coba kamu baca terus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami, sabar. Berikanlah pada hari ini kami apa? Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan dosa kami. Iya itu makanan, kan doa makan. Coba kalau di Islam begini. Coba Quran surah At-Tarhim ayat 8. Seperti kami mengampuni orang. Seperti kami mengampuni orang. Itu kan ada lanjutannya. Kami juga mengampuni. Dan kita pun juga memaafkan. Di situ sudah diajarkan. Tetapi di Islam apakah ada seperti itu? Karena apa? Sikap rendah hati untuk meminta maaf sepertinya tidak pernah diajarkan di Islam. Gitu loh, Pak. Contohnya seperti apa?
Contoh ketika seorang itu lalai memotong pohon milik kita, dia tidak pernah izin dan nggak pernah memberitahu kita potong aja, ya udah. Padahal itu pohon kita, seharusnya dia minta izin. Beginilah, coba kamu buka. Coba baik. Coba kamu, kalau begitu kamu buka Quran surah Al-Imran ayat 134. Tulis di situ. Al-Imran ayat 134. Baca terjemahannya. Ali Imran ayat 134. Al-Imran 134. Al-Imran 134. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Ada tidak? Ya, sabar. Ada tidak minta maaf di situ? Masih kurang, mau saya tambah lagi? Nggak ada, minta maaf nggak ada. Oh, nggak ada, baik. Kalau begitu coba buka di situ. Ya, buka di situ hadis Bukhari 2004. Kita di sini ditegaskan kita harus memaafkan. Hadis kamu minta apa sebenarnya kamu ini? Kamu ini mau memaafkan, baru kamu buat saya emosi nih. Bagaimana? Coba begini, oke, ini nih, ku kasih kamu satu dalil lagi. Coba buka di hadis Bukhari. Sabar, hadis Bukhari. Ya, coba buka dulu. Sabar, buka dulu. Aku mau menegaskan gimana sih cara taubat yang benar di Islam. Taubat yang benar. At-Tarhim. Gitu, baca At-Tarhim. Iya, baca Quran surah At-Tarhim ayat 8. At-Tarhim ayat 8. Tobat kan? Tadi maaf sudah nih, selesai nih, lari ke tobat lagi nih. Ya. Oke, maaf sudah selesai teman-teman. Maaf, enggak usah kasih hadis itu lagi. Maaf sudah ya, selesai. Oke. At-Tarhim ayat 8. At-Tarhim ayat 8. At-Tarhim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Bertobatnya kepada Allah, Pak. Bukan. Ya, sebentar saya baca kompletnya. Dengan bertobat. Mau bertobat kepada siapa? Kepada Pak Polisi. Kamu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ininya itu kan tobat yang apa lagi di situ? Ini Pak, dosa yang paling sering kita lakukan dosa kepada orang, Pak. Menyakiti orang, bukan dosa kepada Allah. Jadi mau minta maaf kepada manusia begitu? Ayat-ayat mana sih? Coba, ya begini. Kamu, ya kasih dekat mulutmu di Bibel. Ya ini saya kasih tunjuk dalilnya. Kasih dekat mulutmu di situ, terus kamu bicara situ. Hadis Sahih Bukhari 2449. Langsung ke maknanya. Sebelum kewajiban puasa Ramadan itu, betul? Coba baca. Sebelum kewajiban puasa Ramadan turun puasa syura hukumnya wajib bagi umat Islam. Nih, saya kasih lihat nih. Takutnya kalau saya kasih lihat ini biasanya mudah-mudahan tidak kena ban. Bibel ini kena ban, mudah-mudahan hadisnya. Kamu baca, kamu bisa lihat kan? Coba kamu baca di situ. Baca. Dari Abu Qori, Rasul sabda, siapa yang
memiliki penganiayaan terhadap orang lain berkaitan kehormatan sesuatu, hendaklah ia meminta maaf kepada hari itu sebelum ada. Sudah kan? Ada tidak? Ada minta maaf tidak? Diperintahkan Nabi Muhammad mengajar ada tidak meminta maaf? Jikalau kamu berbuat kesalahan kepada orang, hari itu juga kamu harus minta maaf. Ada tidak itu? Ada? Asyhadu. Coba angkat tangan 5. Coba saya lihat telapak tangan begini. Coba. Kasih turun 4 begini. Asyhadu.